Saya sudah tertarik dengan HMI itu, Bang. Walaupun tadi saya katakan saya kecewa dengan beberapa ideologi mereka. Saya sudah dikenal sebagai seorang mahasiswa yang tanda petik pinter. Apa aja ujiannya, saya bilang. Ya gampang lah, bla bla bla. Terus dia bilang, ya paling suruh ngaji segala macam. Ups, saya bilang. Mampus saya. Ketika itulah saya merasa terdorong untuk memperjuangkan Indonesia yang pluralis, yang beragam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera juga untuk para penonton Unpacking Indonesia. Dan selamat datang kepada Bung Ade Armando. Terima kasih. Ini Bung Ade setelah 2 minggu tidak ada konten Unpacking ini. Ya, Oh ya? tidak 2 minggu tidak ada konten. Ya. Karena saya juga sibuk di luar ya. Situasinya juga belum memungkinkan. Inilah Sekarang ya. sekarang Bung Ade Armando yang pertama. Terima kasih. Wah ini it's an honor kata orang ya. Yes. Sebuah kehormatan. Dan selalu Bung Ade ini kalau yang pertama dulu juga waktu Unpacking dulu ya. Iya. Oh, Bung Ade yang kedua ya. Yang kedua. Setelah Eros Jarot. Ya. Tapi ya awal lah ya. Awal. Ya. Terima kasih. Ya Bung Ade. Terima kasih atas kehadiran Bung Ade. Kita harusnya disingkat enak nih, AA. Ya kan? Bung A. Ya Bung Ade, kita ini nampaknya kalau membahas soal politik ini ya sudah terlalu rame. Ya. Ya kan? Kita bicara pilkada lagi, Ya. ya kan? Yang penting sih. Ya, walaupun Bung Ade ini kan juga masih sesepuh di satu partai ya. Ya. Orang tua di Partai Anak Muda. Ya, orang tua di Partai Anak Muda. Kemudian dari segi suara terpilih hanya persoalan threshold, Nggak lolos. partainya nggak lolos ya, Bung Ade juga terpaksa nggak lolos. Betul. Nah, kayaknya Bung Ade ini mau puasa bicara politik dulu nih, politik Betul. praktis ya. Betul. Tapi kan kalau bicara politik dalam bentuk konseptualisasinya Betul. kan itu Ya. pastilah. Bung Ade nggak bisa tinggalkan itu Ya. karena sebagai seorang dosen ya, Ya. pengajar, seorang PhD, mungkin meninggalkan konsep yang belajar begitu jauh. Ya, Justru itu menjadi sangat penting buat bangsa ini ke depan ya. ya, Penguasaan atas konsep-konsep yang barangkali disebut abstrak gitu ya, tapi itu perlu diketahui. Tapi betul, saya senang bahwa Bang Zul menyebut ini. Buat penonton juga yang barangkali kenal saya akan memilih mengambil jalan ninja yang lain kata orang. Saya nggak akan lagi bertarung di pertarungan politik praktis. ya. Karena itu sebetulnya sudah lewat mestinya masanya. Kita kan sedang menyambut kedatangan pemerintahan baru nanti, Ya. udah nggak usah berantem lagi. Saya juga tidak akan nyerang orang gitu ya. Kalaupun saya akan bicara tentang negara, barangkali itu ada kaitannya sama korupsi atau apa gitu ya. Tapi jalan ninjanya atau jihadnya sekarang harus pindah. Ya, Dan saya terima kasih bahwa Anda mengundang saya ke sini. mungkin pertama sekali ya, Ya, pindah ini di sini ya. di sini. Dulu juga waktu pertama kali Bung Ade keluar dari rumah sakit, kita juga yang Betul. podcast pertama ya. Jadi gini Bung Ade, ini kan kita melihat ya, tadi Bung Ade bilang mau membangun jalan baru, Ya. yaitu ninja, dengan istilah ninja, Ya. tanda petik ya. Iya. Dia pikir ini ninja Nah, benar. ini bahasanya anak-anak. Saya rasa milenial kali. Ini tanyanya sama anak kuruk. Kan ada jalan ninja kan? Jalan ninja itu kan cepat. Ya. Ya, kalau mau bunuh orang nggak tahu tiba-tiba udah mati ya. Lewat atap-atap rumah gitu ya. Iya. Nah, jadi
saya mengamati video-video Bung Ade ya, terutama yang monolog-monolog di Cokro TV. Itu kan saya mengikuti bahwa bagaimana Bung Ade itu secara serius mengulas dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa di negara kita yang mayoritas Islam ini masih ada kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling mewakili agama, Betul. bahkan yang merasa dirinya paling mewakili Tuhan, Betul. ya, sehingga apapun bentuk pikiran-pikiran lain, sekte atau mazhab lain itu tidak bisa berkembang. Betul. Bahkan kalau mereka membuat acara, mereka dikejar-kejar, mereka dibubarkan. Itu kan Bung Ade selalu menjelaskan itu. Seperti kalau dia di kalangan Islam itu, di kalangan Muslim misalnya Ahmadiyah, Ya. kemudian Syiah, ya, juga kelompok minoritas yang lain, yang non Muslim, juga terjadi juga tekanan-tekanan dan kriminalisasi terhadap mereka. Betul. Dan ini Bung Ade termasuk orang yang terdepan, ya, kalau saya amati untuk bicara ini. Nah, kira-kira Bung Ade kalau saya tanya, mengapa itu Bung Ade concern betul dengan masalah ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik karena kalau ditanya kenapa ya kan sebenarnya jawaban paling sederhananya adalah karena saya merasa sebagai seorang Muslim, saya wajib untuk melakukan itu. Muslim Padang pula lagi. Muslim Padang pula, Minang ya. Orang tua saya lengkap tuh orang Minang. Ya. Walaupun sekarang saya sudah pernah dipecat oleh sebuah kelompok adat Minang yang mengatakan bahwa Ade Armando itu bukan lagi orang Minang karena menghina Islam gitu ya. Tapi itu kan hak dia lah untuk mengatakan itu kan. Tapi kan di catatan Lauh Mahfud, ya kan, tetap Ade Armando ini orang Minang. Orang Minang. Malaikat nggak akan salah nanti. Ya. Oke. Nah, tapi kalau sekarang ditanya tentang apa kondisi yang menyebabkan akhirnya saya memilih jalan itu ya, itu kira-kira begini. Saya itu pada dasarnya adalah Minang yang kalau Anda mungkin tahu lah, Anda kan orang Aceh ya, jadi ngerti lah bahwa orang sering salah menyangka bahwa orang Minang itu adalah orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin gitu ya, Islam banget gitu ya. Itu kan tidak benar. Ya. Kita orang-orang Minang itu ya kita mungkin kalau Islam dihina kita akan marah, kita beranilah sampai mati ya untuk membela Islam itu. Janganlah hina Nabi Muhammad ya, jangan hina Allah, Al-Quran gitu ya. Tapi kalau ditanya kelakuan sehari-harinya, ya kita kita minum keras, minuman keras pun kita minum gitu. Minuman beralkohol. Minuman beralkohol itu kata yang paling tepat. Nggak sholat juga gitu ya. Puasa mungkin lebih rajin, tapi puasa awal sama akhir aja. Hari pertama sama hari 30 kan. Iya. Jadi kalaupun puasa tapi sholatnya enggak gitu, misalnya begitu. Maksud saya itu ya itu normal-normal saja. Nah, saya itu sebenarnya datang dari keluarga Minang yang Islamnya ya tadi, Islamnya dalam artian secara emosional gitu ya, identitas itu kuat ya. Tapi pada saat yang sama sebetulnya kami adalah sebuah keluarga yang sangat terbuka ya. Dan kata lain, saya misalnya baru bisa mengaji ketika saya kuliah. Artinya dari saya usia 0 ngaji 1, ini artinya baca Quran ya. Baca Quran ya. Ya sholatnya juga udah belang bentong tapi udah bisa sholat kan. Tapi masih sholat. Masih sholat. Walaupun jarang-jarang nggak apa-apa. Tidak 5 waktu. Ya. Kemudian baru belajar mengaji itu pada saat saya kuliah. Itu pun karena ketemu dengan sekelompok orang yang Islamnya moderat sekali, tapi merasa yuk kita belajar ngaji, kita sama-sama nggak bisa ngaji gitu. Sehingga ada teman yang lain yang mengatakan, ayo deh sama gua aja daripada di luar gitu ya. Anda harus tahu saya mahasiswa itu tahun 80-an. Ya. Lebih muda dari Anda sih jadinya ya. Saya 70-an. Anda 70-an, saya 80-an. Ini buat penonton harus sadar, saya itu jadi mahasiswa tahun 80-an. Nah, jadi saya datang dari sebuah keluarga yang bisa dibilang mungkin Islam paling tepat tuh sekuler sebetulnya. Ya, kita tidak menganggap Islam buat kami adalah penting ya, tapi kita tidak membiarkan Islam itu yang mengatur hidup kita gitu loh ya. Nah, jadi saya tidak terlalu belajar tentang Islam gitu ya.
Justru dari ayah saya belajar tentang demokrasi, tentang human rights ya. Dia sangat peduli sama hal-hal semacam itu ya. Dan dari dulu pun saya memang diajarkan untuk Aktif di PSI-nya yang Partai Sosialis. dia itu tentara. Oh, tentara. Tentara, tapi yang tentara pikirannya yang terbuka gitu ya. Biasanya tentara kalau terbuka itu ada koneksi dengan PSI-nya. Enggak, saya duga enggak ya. Dia nggak pernah bilang juga sih, tapi saya duga enggak. Tapi dia tuh pengagum Hatta gitu ya, Syahrir, orang-orang Padang gitu. Jadi saya dibesarkan dengan semangat itu. Lihat orang-orang Padang itu ada Hatta, ada Syahrir. Tan Malaka. Tan Malaka enggak, dia karena Tan Malaka menurut dia kiri kan, waktu itu kan. Iya. Kemudian ya siapalah Hamka gitu ya. Natsir itu dia kagumi itu ya. Iya. Tapi tidak Islam dalam artian yang sholat 5 waktu itu. Jadi saya tidak dibesarkan oleh orang tua yang ibu saya lebih rajin sholat. Tapi saya ingin mengatakan begini, saya itu lahir dari sebuah keluarga Minang yang Islam, tapi Islam yang sangat terbuka. Tapi saya diajarkan tentang hak asasi, tentang demokrasi, sangat Amerika ya, saya itu sangat pro Amerika. Karena dia percaya Amerika itu contoh dari sebuah negara demokratis yang seharusnya menjadi model di dunia, kira-kira gitulah. Nah, jadi sampai SMA begitu ya, saya itu tidak merasa terlalu eager untuk belajar Islam dan seterusnya. Tapi memang karena saya baca buku dari kecil ya, saya diajarkan tentang konsisten, bersikap selalu konsisten dengan apa yang Anda katakan, Anda pikirkan. Saya mulai merasa bahwa bukannya sebagai seorang Islam saya itu harusnya sholat ya. Jadi udah ada tuh, tidak 5 waktu tapi udah ada tuh keinginan untuk sholat bla bla bla. Nah ketika kuliah ini kan tahun 80-an nih Bang Sul, ya. Ini kan era di mana Islam tuh sedang tanda petik ditindas, ya. Orde Baru. Oleh Orde Baru. Ini zamannya Soehartonya belum menjadi Islam ya, belum menjadi seorang pecinta Islam lah, belum pakai nama Muhammad, ya. Jadi ketika itu saya sebagai seorang Muslim Minang ya, itu mulai menangkap tuh bahwa ini ada penindasan terhadap Islam karena saya masuk kuliah FISIP, Sospol. Yeah. Ya. Jadi sejak tingkat 1 saya udah belajar tentang ilmu politik dan mengajarkan saya tuh orang yang namanya Arbi Sanit. Sangat bagus kalau ngajar dan mengajarkan tentang demokrasi. Salah satunya adalah tentang hak-hak minoritas ya. Artinya dalam hal ini saya menganggap waktu itu yang justru ditindas adalah Islamnya. Jadi ada tuh semangat keislaman saya. Tapi karena memang orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk selalu bersikap rasional, ya. Ketika waktu itu saya mulai didekati oleh sejumlah teman-teman waktu itu ya HMI kan kuat ya. Tapi kebetulan HMI-nya di FISIP-U itu di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik itu kebanyakan HMI-nya tuh HMI yang anti Kristen gitu, yang sebetulnya bukan khasnya HMI ya. Tapi ketika itu orang-orang itu cenderung untuk ingin mendirikan negara Islam dan bla bla bla. Yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak nyaman buat saya. Saya merasa semula saya dengan semangat tuh, ingat nggak ada kasus pembantaian di Tanjung Priuk? Ya, 84 kan. Nah itu ketika saya masih mahasiswa itu. Itu saya marah sekali tuh. Dan ketika itu saya punya tuh semangat, memang kurang ajarnya orang-orang Kristen ini. Yang disalahkan kan Kristen waktu itu ya. Ada Benny Murdani, ada CSIS, ada segala macam. Jadi di satu sisi saya mulai ketemu dengan teman-teman yang memang membawa politik identitas Islam waktu itu, yang dari HMI dan kawan-kawan. Dan saya pada saat yang sama belajar tentang betapa jahatnya nih orang-orang Kristen akan melakukan kristenisasi dan seterusnya. Itu kan diulang-ulang. Saya bahkan waktu itu tahun 80-an itu mulai, Anda ingat Iran, revolusi Iran 79 kan? Itu kita nggak bisa belajar tentang itu karena kampus ditutup tuh dari peluang untuk belajar tentang itu. Ya. Bahkan dicurigai kalau ada diskusi-diskusi. Tapi kan ketika itu saya mulai melihat ini hebat ya, orangnya pinter-pinter nih. Walaupun tentu saja waktu itu kita belum belajar secara mendalam tentang ideologi dan seterusnya. Tapi suasananya semacam itu Bang waktu itu. Ya. Bung Ade sempat aktif di Masjid Arif Rahman Hakim nggak ya?
Salah satu alasannya, dan salah satu alasan yang paling bodoh kenapa saya waktu itu misalnya saya sudah tertarik dengan HMI itu Bang. Walaupun tadi saya katakan saya kecewa dengan beberapa ideologi mereka. Nah, saya sudah dikenal sebagai seorang mahasiswa yang tanda petik pinter. Harus saya sebut nih. Ini takutnya orang menganggap saya boasting atau membual gitu. Ya karena nilai-nilai saya bagus, saya dikenal pinter, saya pinter ngomong di kelas, diskusi macam-macam. Seperti biasa orang berusaha mendekat ke saya kan. Kan waktu itu ekstrakurikuler tuh sangat kuat di kampus. Artinya masuk HMI atau GMNI atau independen atau gitu ya. Iya. Nah yang paling menarik buat saya adalah waktu itu karena simpati saya terhadap penindasan terhadap orang-orang Islam adalah masuk ke HMI sebenarnya. Tapi kenapa saya nggak masuk? Karena saya nggak bisa ngaji. Jadi ketika saya diajak, Bang masuk, bukan Bang lagi, Dek, gabung sama HMI. Beberapa teman masuk kan. Apa aja ujiannya? Saya bilang, ya gampang lah, bla bla bla. Terus dia bilang, ya paling suruh ngaji segala macam. Ups, saya bilang, mampus saya. Itu ada seniornya Bung Ade di FISIP itu HMI, ada almarhum Nitra Arsyad ya. Nitra Arsyad itu dosen saya. Nitra. Tapi kan bayangkan loh, betapa kita melihat senior, kan Nitra Arsyad itu pintar ya, artikulatif, sangat kritis segala macam. Jadi ada Arbi Sanid, ada Nitra Arsyad, ada beberapa lagi yang lain, yang semua mengagumkan. Tapi karena saya nggak bisa ngaji, saya takut nih, nanti pas dites disuruh ngaji saya nggak bisa baca. Jadilah saya nggak jadi masuk HMI. Sebenarnya nggak ada tes itu. Nggak tahu saya. Nggak ada kan saya Ada HMI kan? Saya itu kan kalau ketua umum, kemudian kalau penerimaan anggota baru saya yang menseleksi. Ya. Tidak ada syarat harus bisa ngaji. Iya. Ada. Nah itu misalnya harus bisa ngaji, harus pakai jilbab, itu nggak ada. Nggak ada. Ya apalagi ini tahun 80-an nggak ada jilbab ya. Tapi kan itu menteror saya kan. Bayangkan, saya membayangkan ada sebuah ujian penerimaan, ada Armando gitu kan, datang tak. Tapi ada spesifik mungkin kadang-kadang seperti FISIP ya. Kebetulan pengurusnya ada rasa-rasa radikal, ya harus bisa ngaji. Ya. Tapi secara organisasi nggak ada. Oke, anyway. Jadi saya hidup sebagai seorang mahasiswa yang yang tadi ada semangat keislaman tapi nggak masuk HMI, dan saya mulai merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang menjelek-jelekan. Jadi walaupun saya punya perasaan orang-orang Kristen ini berbahaya buat kita, ya, tapi saya terbuka untuk mempelajari pikiran-pikiran mereka sendiri ya. Jadi saya tidak menutup diri terhadap informasi-informasi lain. Nah kebetulan, ini saya harus sebut ini, kebetulan salah satu aktivis Muslim di angkatan saya itu bernama Imam B. Prasojo. Oh ya. Imam Prasojo, dan dia itu sangat pluralis. Profesor doktor. Dia nggak profesor dan dia nggak profesor, dia doktor tapi dia nggak profesor. Nah saya berteman dengan dia. Saya berteman sama bapaknya. Oh Pak ini ya, Pak Prasojo, ya, yang di Depdikbud ya. LSP. Lembaga Studi Pembangunan. Nah jadi dia itu kerjaannya adalah karena dia melihat barangkali ini adik Armando ini nih potensial. Dia kasih buku apa? Dosolis Majid. Buku-buku tipis waktu itu kan. Iya. Kan membawa pembaharuan kan waktu itu. Sekularisasi. Itu I was amazed. Islam tuh kayak begini ya. Ya dengan cara pandangnya si Cak Nur waktu itu. Sehingga saya mulai merasa ada Islam yang lain ya daripada Islam seperti yang melawan Kristen, negara Islam dan seterusnya. Kemudian lebih hebatnya lagi, udah dikasih pinjam buku-buku kecil itu. Saya dikasih buku dari Fazlur Rahman. Itu gurunya Cak Nur tuh. Gurunya Cak Nur. Pakistan. Itu buku yang berat banget, tapi buat saya itu kayak apa ya nama bukunya? Saya lupa. Tentang teologi biasanya. Iya, teologi apa gitu, tentang disitulah saya mulai belajar tentang bagaimana cara memahami agama secara kalau pakai istilah sekarang kontekstual.
Anda tidak memahami setiap ayat sebagai ayat yang berdiri sendiri. Anda harus tahu kenapa dia diturunkan. Sebenarnya substansi pesan yang ada dalam ayat itu apa? Itu saya belajar ketika saya kuliah tingkat 3 ke tingkat 4. Sesuatu yang barangkali buat kebanyak orang baru dipelajari belakangan. Jadi saya itu mengubah cara pandang saya, ya. Dan pelan-pelan karena buku-bukunya mulai disuplainya yang buku-buku seperti itu, cara pandang saya tentang Kristen, cara pandang saya tentang keberagaman, tentang Syiah dan segala macam itu menjadi semakin terbuka, ya. Cuma itu kan suasananya adalah ketika itu perang si Islam lawan, kan ketika itu ada pelarangan jilbab, ingat nggak waktu itu ya? Di sekolah-sekolah negeri, di pabrik, di tempat kerja, sehingga saya itu semakin bergairah lah ya. Giroh saya itu menjadi meningkat untuk mempelajari Islam lebih jauh dan memperjuangkan bukan sekedar memperjuangkan Islamnya, tapi memperjuangkan keberagaman. Karena saya mulai melihat bahwa ternyata agama, kan saya mulai belajar tentang Crusader, perang salib ya, namanya kan, perang salib, tentang siapa menindas siapa, di mana, bagaimana. Walaupun bukan dalam, ya kalau sekarang kan bukunya ada begitu banyak tersedia. Ketika itu kan betul-betul kayak ada kakak kelas yang bilang, gue punya nih, gitu kan. Mungkin buku kecil aja, buku tipis, tapi saya baca gitu ya. Nah ketika itulah saya mulai merasa bahwa saya merasa sebagai seorang Muslim, saya penting belajar tentang Islam, but at the very same time, saya harus memperjuangkan keberagaman. Jadi ketika saya kuliah, ya, dan karena itu pula saya menjadi terpisah dari kelompok-kelompok yang lebih, tanda petik apa istilahnya ya Bang, fundamentalis gitu kali ya, yang lebih kaku cara pandang keagamaan. Iya. Saya udah gak main lagi jadi dengan mereka, menjauh sampai akhirnya saya bisa ngaji tadi yang saya katakan dengan teman-teman yang lebih moderat. Dan kemudian saya, tahun 83-84 itu juga saya menjadi tokoh di dunia aktivisme kampus. Saya menjadi pengurus senat. Waktu itu kan bukan dewan, senat mahasiswa. Fakultas ya? Fakultas. Dan agak sombong saya katakan waktu itu saya dianggap sebagai orang yang, karena kuliah kan lama Bang waktu itu. Masuk 80, lulus 88. Iya. Kalau anak-anak sekarang kan, gila lu 8 tahun. Ya dulu kuliah 15.000, 30.000 kan. Iya. Jadi gak ada masalah. Saya juga kerja di luar. Dan sistemnya masih paket ya? Sistem masih paket. Belum SKS. Bukan milih. Iya. Betul-betul 6 kuliah itu kan. Iya. Terus apa tadi ya? Jadi saya mulai menjadi aktivis kampus yang dikatakan selalu setiap kali ada pemilihan ketua senat itu berpengaruh. Jadi biasa kan. Jadi setelah saya tahun pertama cuma jadi bagian komunikasi, berikutnya menjadi bagian pendidikan. Jadi 2 senat yang berbeda saya tetap jadi pengurus. Tapi kemudian dianggap menjadi orang yang menentukan siapa yang bisa maju berikutnya. Anyway, yang ingin saya katakan adalah bahwa saya menjadi seorang tanda petik aktivis mahasiswa yang cukup dikenal waktu itu, tapi juga dianggap sebagai salah satu aktivis Islam yang pluralis, yang terbuka, yang moderat dan seterusnya. Dan itu yang menentukan hidup saya selanjutnya tuh Bang. Itu kan 80-an. Iya. Saya selesai 88, tahun 90 saya kuliah lagi S2, 91 saya selesai pulang dari Amerika, semakin terbuka pikiran saya tentang agama, tentang Islam, tentang Kristen, tentang hubungan antar agama. Pulang ke Indonesia ketika itu justru eranya sedang berubah. Di mana orang-orang ketika itu Soeharto mengubah strategi politiknya. Ya. Dia mendekat kepada Islam. Berdiri It's me kan? It's me dengan Pak Habibie. Ya. Nah, saya ketika itu karena baru pulang dari sekolah, itu sangat berharap pada It's me dong. Di situ scholars yang masuk kan. Beda dengan HMI yang saya kenal sebelumnya kan. Iya. HMI itu lagi dimatikan tahun-tahun itu kalau tidak salah, betul ya? Lagi dibungkam lah. Jadi nggak besar pengaruhnya. Tapi HMI menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa waktu itu dengan ketuanya adalah Pak Habibie, Prof Habibie yang mungkin Islamnya ya sama lah sama saya. Jadi itu betul-betul membuat saya bangga menjadi Islam seperti itu. Dan saya berharap HMI itu akan menjadi sebuah kekuatan
yang membangun Islam moderat di Indonesia. Kemudian saya masuk kerjanya di mana setelah saya pulang dari Amerika itu. Memang sempat di LP3S, tapi langsung kemudian ditarik ke Republika. Koran Islam, Bang. Milik ISMI juga. Milik ISMI. Dipimpin waktu itu Parni Hadi dan Haidar Bagir yang adalah orang Mizan. Sangat kritis menurut saya. One of the best menurut saya. Itu buat saya tuh kayak, saya membayangkan Islam di Indonesia itu akan menjadi sebuah Islam yang sangat moderat, sangat pluralis, tapi juga kritis, tapi juga membawa demokrasi, bla bla bla. Dan saya berada dalam Republika yang seperti itu, Bang. Tapi suasana pertarungan ini makin lama makin terus juga berlangsung nih. Yang mula-mula ISMI itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat moderat, kan pelan-pelan kehilangan itu juga. Banyak yang keluar ya. Saya nggak tahu apakah akhirnya Cak Nur juga keluar atau enggak ya. Cak Nur keluar kan akhirnya karena kecewa. Nah, saya pun ketika itu sebagai orang Republika berusaha terus mendorong agar Republika menjadi koran yang moderat. Misalnya ketika itu baru mulai itu, Bang, soal pelarangan Natal. Ucapan Selamat Natal tahun 90-an itu. Saya pernah bikin sebuah editorial tajuk ya. Itu yang mengucapkan Selamat Natal. Saya nulis. Saya saking dianggap ini perwakilan dari kampus gitu ya. Pinter gitu ya. Jadi dikasih yang nulis tajuk Anda deh gitu ya. Ya saya isi aja tanggal 24 itu Selamat Natal. Siapa aja tuh? Masih ada Farid Gaban ya? Masih Farid Gaban, Zaid Muhrawi. Siapa ya? Ya orang-orang yang sangat pluralis lah ya. Itu di tanggal 26-nya saya ingat sekali didatangi oleh kelompok-kelompok Islam yang anti Natal, anti Kristen. Berhadapan dengan mereka. Saya sampai ditegur agar tidak lagi mengulangi di Republika sendiri. Ya kan harus kompromi waktu itu kan. Saya lupa itu 96 atau 97 lah. Yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa saya itu menjadi orang yang berkembang menjadi sangat semakin lama semakin mendekat pada Islam, semakin merasa perlu untuk baca Islam, belajar Islam, mendengar orang-orang pintar, diskusi, seminar gitu ya, ceramah. Itu pada saat Islamnya lagi naik ya. Sampai kemudian jatuh kan Soeharto, reformasi. Nah, reformasi itu justru adalah tahun-tahun periode di mana bangkit kelompok-kelompok Islam yang kaum Islamis lah. Kaum yang percaya pada bahwa Indonesia itu harus dibangun, harus diatur dengan menggunakan Al-Quran, Sunnah, Hadis, bahkan ijma ya. Istimewa ulama. Tapi istimewa ulama dulu kan, yang tahun-tahun awal generasi Islam itu. Ya dengan sendiri akhirnya saya terus-menerus berada saya udah keluar Republika. Saya keluar dari Republika tahun 98 itu. Ketika udah menang, Soeharto jatuh, kan langsung Habibie jadi presiden kan. Ketika itu saya merasa nggak enak aja jadi wartawan tapi bosnya presiden. Enggak, memang itu kan sebenarnya begitu ISMI berdiri, ini kan ada semacam euforia di kalangan Islam. Euforia bahwa kalangan Islam ini kembali masuk ke dalam dunia politik yang real. Artinya bisa berkuasa karena dikasih kesempatan oleh Soeharto lewat Pak Habibie kan gitu. Nah sayangnya setelah reformasi Pak Habibie menjadi presiden, itu masanya juga nggak sampai setahun kan? Nggak sampai. Karena bikin pemilu kalah. Ya sudah. Karena ya itu semuanya merasa mewakili Islam. Terlalu banyak partai-partai Islam pada saat itu kan? Betul. 99 itu ya? Ya. Pemilu 99. Pak Adi Sasono sebagai sekjen ISMI juga bikin partai kan? Partai Merdeka partai apa? Yang pemilihnya cuma dia, istri dan anaknya. Enggak bercanda. Ya. Nah jadi banyak partai waktu itu 48. Dan partai Islam juga banyak, macam-macam namanya. Nah akhirnya disitulah kita lihat. Iya, dan satu Bang, jangan saya tidak akan lupakan. Kan pada tahun era Orde Baru, kelompok-kelompok Islam yang
membawa identitas Islam itu yang memperjuangkan penegakan syariah, penegakan negara Islam itu ditindas habis. Tahun 99 ya karena kita mengalami masa reformasi, Undang-Undang Dasar ini kita amandemen dan seterusnya, kan keterbukaan hak orang untuk berserikat, berkumpul, berbicara itu meningkat kan. Maka mereka diberi izin untuk bikin organisasi-organisasi atau partai-partai politik yang membawa suara yang nggak apa-apa Anda bertentangan dengan kami ya, itu hak Anda, tapi marilah kita bertarung dalam demokrasi. Nah, kelompok-kelompok ini tumbuh. Ini yang ingin saya katakan bahwa ketika itu suasana menjadi relatif menegangkan. Ya kita ingatlah ada kasus perang Ambon ya, konflik Ambon, konflik Poso, tapi kemudian juga dilanjutkan seperti tadi Bang Zul pernah katakan terhadap Ahmadiyah, terhadap Syiah yang semula dianggap sebagai bagian dari Islam yang diakui ya, pelan-pelan tetap diakui, tetap tidak dilarang, tapi mengalami di Cikesik misalnya dibunuhin, dikeroyok secara sangat biadab kan, dan baik si penyerang maupun orang yang diserangnya itu orang Ahmadiyahnya sama-sama masuk penjara gitu kan. Poin saya adalah itu adalah era di mana itu bangkit ya. Jadi ada yang bisa sangat liberal, bisa tapi juga sangat menakutkan, membahayakan. Ketika itulah saya semakin merasa terdorong untuk memperjuangkan Indonesia yang pluralis, yang beragam. Nah, sejak saat itulah saya terus-menerus muncul. Kalau tadinya di Republika, kemudian saya nggak terlibat dalam media untuk waktu yang cukup lama ya, cuma jadi penulis-penulis di jurnal dan seterusnya, bicara di mana-mana. Tapi ketika mulai online itu tumbuh, ya, saya sempat bikin namanya majalah Madinah, ya. Itu di bawah Para Madinah, sempat sekitar 2 tahun lah, tahun 2009-2010 lah. Itu kantornya masih di Pondok Indah ya? Pondok Indah, betul. Itu kantornya di situ ya. Cuman ya akhirnya nggak cukup kuat untuk bertahan hidup karena tumbuhnya online ya. Jadi orang tidak merasa perlu untuk membeli. Jadi kita untuk survive secara finansial waktu itu susah sekali. Akhirnya kita pindah ke online. Ini belum zaman medsos ya Bang. Ini baru zaman online media. Jadi kita bisa bikin media dengan cukup baik gitu ya, dengan harga yang relatif murah. Nah kalau Anda baca apa isi Madinah waktu itu, yang saya bikin itu memang udah jauh lebih tanda petik advance lah dari pembicaraan-pembicaraan yang ada di masa itu. Dan waktu itu ada, Anda pernah ingat JIL ya, Jaringan Islam Liberal ya, kelompok-kelompok seperti ya organisasi-organisasi yang menyuarakan keberagaman lah ya. Waktu itu ramai dan saya terus berada di media. Apalagi ketika kemudian muncul medsos, muncul Facebook ya, kalau nggak salah yang paling awal ada Facebook. Ya Facebook gitu ya. Apalagi ketika akhirnya muncul ada yang lain-lain, ada Twitter, yang Instagram, ada TikTok dan seterusnya. Jadi perjalanan saya terus-menerus di perjuangan menegakkan keberagaman itu. Dan saya merasa bahwa kalau ini dibiarkan, ya lahirlah FPI, lahirlah orang seperti Rizik Syihab, lahirlah Jamaah Islamiyah, ya, lahirlah Khalid Basalamah, Hizbut Tahrir, ya, itu kan terjadinya pada tahun-tahun itu. Jadi saya kayak mengkomitmenkan diri saya pada memperjuangkan Indonesia yang asli itu, yang sangat menghormati keberagaman, sangat menghormati perbedaan. Itu cerita singkatnya lah kira-kira. Ya, jadi kan memang sebenarnya kalau kita lihat ya, gerakan-gerakan Islam Bung Ade pada masa sebelum itu kan ada gerakan DITI, yes, kemudian ada NII yang diperbarui dari DITI, ada NII. Ya. Nah, ini udah semakin generasi yang lebih muda lagi kan? Ya. Gitu. Nah, dalam situasi kita seperti itu, 79 terjadi revolusi Iran. Ya. Nah, negara-negara kerajaan Timur Tengah seperti Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait,
pada masa itu sangat mengkhawatirkan akan terjadi ekspor revolusi Iran itu. seperti apa yang terjadi di Iran terhadap negara-negara mereka. Karena mereka monarki ya. Monarki, sama dengan Iran sebelumnya pada masa Syah Iran. Oh iya. Nah, akan tetapi mereka bukan hanya mengkhawatirkan di negara mereka sendiri, mereka juga khawatir di negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam, seperti Pakistan, Afghanistan, Indonesia, Malaysia, Ya. dan lain-lain, Sudan misalnya ya, ini akan terpengaruh dengan revolusi Iran. Tadinya kekhawatirannya kan hanya persoalan, nggak apa-apa ya saya jelaskan ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, justru ini menarik buat saya. Ya, tadinya mereka hanya khawatir secara politik, yaitu persoalan Monarki tadi. dengan perubahan politik. Tetapi lama-lama kan isu ini menjadi bergeser kok jadi isu mazhab, Ya. isu sekte. Ya. Karena memang mayoritas di Iran itu adalah Syiah, akhirnya menjadi problem ajarannya yang dipersoalkan. Ya. Seolah-olah revolusi itu bisa terjadi karena dukungan Syiah, ya kan? Bahwa Syiah itu pasti akan membuat perubahan-perubahan politik. Orang lupa misalnya di Irak itu kan hampir 65% itu Syiah, ya kan? Tapi mereka ditindas hidupnya oleh Saddam Hussein, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ jelas bahwa revolusi itu tidak ada kaitannya dengan sekte sebenarnya. Sangat bergantung kan kepada kemampuan orang mengorganisir Ya. masyarakat dan kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk membuat perubahan. Buktinya bisa terjadi di negara komunis, bisa terjadi di negara manapun, bukan hanya di Iran, ya kan? Nah, misalnya Azerbaijan itu juga mayoritas Syiah, ya kan? Tetapi kan mereka itu beda dengan secara teologi dan syariat, sama dia dengan Iran, ya kan? Tetapi semangat politiknya Beda. itu berbeda gitu. Maksud Anda itu yang menjelaskan Azerbaijan tidak mengalami revolusinya? Enggak, karena mayoritas Syiah. Bahrain mayoritas Syiah, Ya. ya kan? Penguasanya juga Syiah, Penguasa kan monarki, tapi Syiah. bukan monarki, bukan Syiah, Oke. ya. Nggak, artinya aliran Islamnya. Ya mungkin juga, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu karena kan seperti Syah Iran juga kan dianggap dia bermazhab Syiah kan. Dia Syiah juga. Syiah juga, Syah Iran itu Syiah. Oke. Jadi persoalannya ini bukan persoalan Syiah atau bukan Syiah, persoalan moral, persoalan perilaku, akhlak, kan gitu. Ya. Itu yang lebih utama tuh. Gak penting itu apakah dia Syiah, dia Sunni, dia apa. Yang penting kan perilaku. Ya. Yang dinilai dari manusia ini kan bukan sekte, bukan mazhab. Tidak bisa satu paham. Orang mengatakan saya Sunni pasti masuk surga, saya Syiah pasti masuk surga, ya kan? Atau yang lain harus masuk neraka. Nggak ada. Siapa yang menjamin seperti itu? Jadi ini harus dipahami. Kita mungkin diberikan pemahaman, Bung Ade ya, bahwa mazhab, sekte ataupun aliran pemikiran tidak menjamin orang akan masuk surga atau neraka. Dan itu semua sangat bergantung kepada perilaku dan akhlak mereka masing-masing. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau dalam pandangan Anda. Jadi saya ditanya. Iya, ini penting ini. Karena Anda kan ahli Syiah. Jadi gini, segera sesudah terjadi revolusi Iran, itu berkembang kan, tadi Anda katakan. Yang tadinya hanya politik, kemudian mulai orang bicara tentang bahaya Syiah. Nah, menurut Anda ya, bahwa dalam peringatan di berbagai negara termasuk di Indonesia waktu itu tentang Iran contohnya, bahwa dalam peringatan tersebut ditekankan bahwa ini ancaman Syiah sebetulnya. Itu terhadap kita yang Sunni, ya. Yang saya tidak pernah percaya saya Sunni ataupun saya Syiah ataupun apapun ya. Nah, menurut Anda bahwa itu ada peringatan tentang Syiah,
itu sesuatu yang sebetulnya disertakan supaya sebetulnya bahkan yang menyertakannya itu sebenarnya tidak menganggap Syiah itu berbahaya. Tapi supaya ada tuh alasan untuk menolak gagasan-gagasan Iran karena mereka sebetulnya datang dari mazhab yang berbeda dengan kita. Itu dalam pandangan Anda dengan sengaja dimasukkan. Yang mana? Yang bahwa semula kan sebetulnya kekhawatirannya kekhawatiran politik. Ya. Ya, ini akan menolak nih rezim-rezim kalau si revolusi Iran ini berkembang, maka akan terjadi gejolak di kalangan akar rumput untuk menolak pemerintah bukan hanya yang monarki, tapi juga yang otoriter, Ya. seperti di Indonesia, pure political, ya. Tapi kemudian saya sadar tuh bahwa pada saat itu ada suara-suara bahwa ada disusupkan atau disertakan peringatan bahwa dan ini adalah sebuah gerakan Syiah yang bertentangan dengan kita. Ya. Nah, saya jadi mulai berpikir, jangan-jangan masuknya peringatan tentang Syiah itu sebetulnya bukan karena mereka ingin mengatakan Syiah itu bertentangan dengan Sunni, tapi orang harus punya alasan kenapa pengaruh Iran itu harus kita tolak bersama-sama. Because dia itu membahayakan kita. Karena bukan karena politiknya, tapi karena mazhab agamanya. Setuju nggak dengan itu? Ya, ini kan sebenarnya pemikiran yang lama. Penolakan terhadap Syiah itu kan bukan baru sekarang. Ya. Sejak masa zaman Ibnu Taimiyah misalnya. Ya. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu era berapa? 800 tahun yang lalu tuh. Oke. Ya kan? Kemudian pikiran-pikiran ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikenal Wahabi. sebagai Wahabi, yang dia itu mengadopsi pikiran-pikirannya Ibnu Taimiyah misalnya, dan ini memang di-create oleh Inggris memang, Ya. untuk supaya ada perbedaan karena Timur Tengah waktu itu dikuasai oleh Sunni. Karena Sunni ini dianggap bisa merajut kekuatan, kan makanya Inggris saja waktu itu sangat khawatir kepada Sunni. Yang ketika itu Mekah itu dikuasai oleh kakeknya Raja Husain Raja Abdullah yang sekarang. Oke. Namanya juga Abdullah kan gitu. Saudi Ya. dulu pada masa setelah Ottoman. Nah, kemudian kita lihat bahwa sebenarnya kekhawatiran itu bukan hanya terhadap Syiah, terhadap Sunni pun dikhawatirkan. Gitu. Maka lahirlah yang namanya mazhab baru dengan tokohnya itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian pemerintahan yang dikuasai oleh Ibnu Saud, Ya. ya kan? Yang kemudian terus menurun sampai anak-anaknya Abdul Aziz dan lain-lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kekhawatiran itu bukan persoalan Syiah. Tapi karena ancamannya ya. Ancaman kan siapa yang mempunyai kekuatan. Misalnya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu sama sekali nggak ada Syiahnya itu. 0,0 sekian persen itu tidak ada Syiah. Bahkan anti Syiah mungkin ya. Ada sebagian. Oh, iya. Sebagian. Nah, kan kita lihat bahwa Hamas itu kan dari basisnya kan Ikhwanul Muslimin. Ya. Al-Qassam misalnya yang ada sekarang juga di Palestina misalnya. Nah, itu kan makanya saya katakan ini hanya persoalan cara berpikir sempit orang-orang ini terhadap Islam itu sendiri gitu loh. Nah, kalau mereka ini memperluas cakrawala pemikirannya, memahami apa itu Syiah, apa itu Sunni, apa itu Ahmadiyah, apa itu berbagai macam pikiran yang lain, katakanlah seperti Nurholis Majid lah kalau kita ambil contoh di Indonesia ini, pasti orang tuh berpikirnya agak luas. Ya, tidak ada melihat bahwa satu sekte atau mazhab itu ancaman. Gitu. Ini kan lucu. Bagaimana dianggap? Dan mereka tidak mewakili Sunni kok. Tidak mewakili NU, tidak mewakili Muhammadiyah, sekelompok kecil separatis. Kalau kita bilang kan apa tuh kelompok kecil ini sporadis. Lalu karena pakai toa ngamuk-ngamuk dianggap dialah yang mewakili Islam kan gitu. Nah, ini mengingatkan saya pada cerita saya tadi. Itu saya mulai merasa tuh ketika di tahun 90-an gitu ya. Itu kan semangat revival of Islam kuat sekali tuh.
artinya dengan ijmi dan segala macam. Yang tadi saya katakan, semula saya mengharapkan ini adalah mengingat ijmi itu diisi oleh para cendekiawan yang sebagian tuh sekolahnya di Amerika. Ya. Saya berpikir bahwa mereka ini akan menjadi sebuah Islam yang baru seperti yang dibayangkan oleh Cak Nur kan, Rolis Manjid. Tapi ketika mereka terus-menerus mengingatkan bahwa ini ancaman Kristen, bukan Syiah nih ya, ancaman Kristen. Ketika itulah saya mulai berpikir tentang, atau ancaman liberalisme atau macam. Anda tuh betul-betul sedang mengingatkan bahaya Kristen, atau sekuler, atau apapun, atau sekedarnya Anda sedang menggunakan saja alasan itu agar Anda memperoleh kekuasaan yang nantinya toh kalau Anda sudah berkuasa, Anda tidak akan gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Kan persis seperti tadi kan. Sebetulnya Anda tuh bukannya tidak percaya atau tidak mendukung atau anti Syiah secara pemikiran. Tapi Syiah itu membahayakan kekuasaan kami nih. Apakah itu monarki, apakah itu pemerintahan otoriter. Bahaya kalau pemikiran-pemikiran Syiah ini terus dibiarkan berkembang. Karena mereka sudah memberi contoh tuh tentang bagaimana di Iran sebuah rezim yang luar biasa kuat seperti Shah Iran waktu itu yang didukung oleh Amerika Serikat bisa digulingkan dengan alasan karena tadi yang Anda katakan seolah-olah itu karena Syiahnya. Tapi kan begini Bung Adi, ini kan ratusan tahun kerajaan itu tidak bisa ditumbangkan. Kerajaan mana? Di Persia, Iran. Ya kan gitu, berjalan lama kan. Ya. Yang pada akhirnya puncaknya keruntuhan kerajaan di Iran itu pada masa Shah Iran. Ini kan karena begini, kalau seorang monarki dia adil, tidak ada alasan ditumbangkan. Ya kan, tidak ada alasan. Misalnya, Raja Saudi itu misalnya adil sekali. Ya, kemudian dia mensejahterakan rakyat, ya kan, kemudian apa? Apa salahnya? Betul. Gitu loh. Jadi yang harus kita lihat bahwa ini kan persoalan kalau kita kembali lagi bahwa ketidakadilan, kezaliman, korupsi segala macam itu memang menjadi pangkal. Betul. Apakah di situ ada Syiah atau tidak ada Syiah, atau di situ Sunni atau itu akan bisa terjadi. Sebenarnya kan yang kita khawatirkan itu kan adalah kelompok radikal dan ekstrim. Ya. Misalnya gini, Ikhwanul Muslimin itu kan sebenarnya gerakan pertama mereka gerakan intelektual. Ya. Nah kemudian mulai pelan-pelan mereka membangun kekuatan-kekuatan gerilyawan, ya kan, membangun organisasi-organisasi politik dan kemudian berkembang menjadi organisasi militer. Nah sebahagian dari orang Ikhwanul Muslimin ini mendirikan namanya sempalan Takfir el-Hijrah. Takfir el-Hijrah. Ya. Orang Mesir tidak bisa bilang hijrah. Ya. Tadi dia mengatakan Takfir el-Hijrah. Sebenarnya kalau di bahasa kita ini Takfir el-Hijrah. Ya. Yaitu orang-orang yang mengkafirkan orang lain. Waktu itu mereka mengkafirkan gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin yang besar itu karena dianggap kompromi dengan pemerintah, ya kan? Sementara Takfir el-Hijrah ini bisa terjadi di Indonesia. Takfir el-Hijrah ini membuat suatu aturan sendiri. Misalnya, kamu kalau mau masuk organisasi Takfir el-Hijrah, pertama fikihnya harus fikih kami, ajaran syariatnya. Kemudian tidak boleh kawin kecuali dengan kelompok ini. Tidak boleh kerja sama pemerintah, ya kan? Pokoknya kerja sama pemerintah itu kafir, ya. Tidak boleh punya identitas pemerintah misalnya, apakah KTP segala macam. Makanya kita ingat dulu ada kan di sini yang bakar-bakar KTP, ya tuh banyak itu kan pengaruh pikiran Takfir el-Hijrah yang akhirnya mereka inilah yang membunuh Anwar Sadat. Sebenarnya yang kita paling khawatirkan lahirnya kelompok-kelompok seperti ini. Betul. Kalau mau Syiah gampang dikontrol kok. Ya. Gerakan politiknya apa gampang dikontrol. Sunni semua ya. Saya kira gerakan-gerakan yang membawa yang terbuka itu gampang dikontrol. Nah, sekarang misalnya kenapa orang melakukan Asyura, memperingati hari 6 ya.
meninggalnya Husain. Husain di Karbala, cucu Nabi. Kenapa itu mesti dilarang? Apa takutnya? Nah ini kan pikiran-pikiran sempit. Seolah ini dikaitkan dengan nanti ada revolusi, mana ada? Ini kan orang mau seperti merayakan Maulid, ya kan? Iya. Dengan faktor kecintaan. Sama saja dengan orang memperingati haulnya Gus Dur, orang cinta sama Gus Dur, orang cinta sama Kiai. Dan Asyura ini di Jawa sudah dari dulu. Iya. Orang kalau pas 10 Muharram, ya kan, itu diharamkan kawin segala macam, ya. Nah, karena apa? Karena menghormati terbunuhnya cucu Nabi. Makanya ada bubur putih, bubur merah di Jawa itu. Meringan anak yatim segala macam. Itu dalam konteks itu sebenarnya. Ya. Nah, ini karena dikaitkan langsung Asyura yang membuat mungkin komunitas Syiah, dikait-kaitkan kemana-mana, nggak ada. Sebenarnya kalau Asyura ini, saya kebetulan pada Muharram kemarin ada di Eropa, di Hamburg, di Jerman, Berlin, itu orang jalan kaki itu ribuan, di Amsterdam ribuan. Artinya orang Islam ya? Syiah, Ya. orang-orang Syiah di Eropa itu merayakan itu gitu loh. Nah, kenapa yang lain tidak merayakan memperingati itu? Karena dianggap kan yang membunuh ini Bani Umayyah, orang Sunni, Yazid. Iya. Saya kira ulama mainstream Sunni juga tidak semuanya mengakui dia adalah Sunni. Oke. Karena kerajaan kan, gitu loh. Kerajaan karena Sunni juga meyakini kekhalifahan, yang 4 khalifah Khulafaur Rasyidin itu. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa dianggap ya sudahlah, ini kan masih perdebatan, debatable pembunuhan ini. Bagi orang Syiah tidak. Ini antara kezaliman dengan yang dizalimi. Kita memperingati yang dizalimi, gitu. Kalau ada orang bilang, mari kita memperingati Yazid yang membunuh Husain, silakan aja kan, nggak apa-apa. Kenapa sih? Nah, jadi maksudnya nggak ada juga. Nggak ada juga, karena lain. Ini kan bicara persoalan orang kan jiwa, kecintaan dan batin kan. Jadi gitu. Nih Bung Adi, mungkin terpaksa kita masuk ke closing statement Bung Adi. Ini sudah diperingatkan 50 menit lebih oleh tim ini. Tim yang luar biasa ini. Iya. Sebetulnya tadi terpotong, tapi kita bisa bicara lagi kapan-kapan ya. Yeah. Tapi intinya adalah saya akhirnya menjadi orang yang terus memperjuangkan ini karena saya menerima tuh fakta bahwa ternyata Islam itu sangat beragam kelompok-kelompoknya. Dan kelompok-kelompok ini terus berseteru, konflik, saling menyerang, saling mengkafirkan yang lain bahkan di banyak tempat. Ya karena kebodohan. Saya kasih sedikit Bung Adi. Di Mesir itu dipelajari 5 mazhab. Kalau Sunni kan 4 mazhab, ditambah 1 mazhab lagi Ja'fari, itu mazhab yang dianut oleh orang Syiah. Jadi di Mesir, Al-Azhar Kairo itu diajarkan 5 mazhab ini, sehingga mereka di antara mereka sudah paham. Dan setelah dipelajari, perbedaan antara mazhab Ja'fari dengan Syafi'i itu bedanya sedikit. Tetapi Syafi'i dengan Hanafi, dengan Hambali banyak sekali perbedaannya. Ini kan lucu. Saya banyak sekali, ada beberapa buku saya tentang fikih 5 mazhab misalnya. Saya pelajari. Ini azannya kok Hanafi dengan ini beda, dengan ini beda. Banyak tentang cara-cara sholat. Ada yang pakai kunut. Ini padahal sama-sama Sunni. Tapi kan begini, orang ini kan nggak pernah baca. Lebih banyak mendengar khotbah. Mendengar di majelis taklim, baca bukunya nggak pernah, sehingga mereka nggak tahu. Anda pernah menulis itu? Bukan menulis, artinya saya membaca buku-buku itu. Oke. Gitu loh. Anda harusnya menulis, saya rasa. Ya udah terlalu banyak penulis. Gak, menulis itu nggak ada. Nggak, tapi kembali ke tadi. Ini saya merasa sangat diperkaya dengan apa yang Anda sampaikan kan? Iya. Jadi ada begitu banyak aliran keragaman di dalam Islam maupun di luar Islam. Yang dalam pandangan saya, karena pengalaman yang tadi, saya merasa ini harus semua dihidupkan. Orang diberi kesempatan untuk belajar, menilai sendiri, dan bahkan mempraktekannya kalau orang setuju. Tanpa perlu meniadakan yang lain.
Di dalam Islam sendiri saya sedih sekali melihat bagaimana teman-teman Ahmadiyah itu harus dipersekusi, dikucilkan. Juga dengan kaum Syiah yang kemarin dilarang perayaan Syura itu dilarang di beberapa tempat kan. Apalagi kemudian pada saat yang sama ini juga terjadi pada yang non-Muslim. Pelarangan gereja, pelarangan rumah ibadah, pembakaran, bahkan yang saya juga terlibat langsung untuk membelanya adalah persekusi terhadap wihara. Ya. Jadi menurut saya ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang masih sangat tinggi nilai kepentingannya untuk diperjuangkan. Ya. Dan untuk itu memang saya merasa sekali, ini barangkali untuk tema berikutnya nih ya. Islam di Indonesia memerlukan yang namanya renaissance. Pencerahan. Pencerahan, betul. Dan di dalam pencerahan memang kita harus bisa bicara secara terbuka seperti ini yang disampaikan kepada publik. Ya. Betapapun Anda mungkin nggak setuju dengan pendapat saya, ataupun saya nggak setuju dengan misalnya. Ya. Dan orang lain sebagai penonton bisa saja yang sekarang misalnya ini ada kru ini mengatakan ini orang berdua gila kali ya. Ya nggak apa-apa juga. Saya juga mungkin berpendapat Anda yang gila gitu kan. Itu yang harus kita biarkan tumbuh dan saya akan. Biasanya kalau orang saling menggila-gilakan itu positif. Iya. Nah makanya saya merasa saya committed diri saya. Oke, politik kemarin rame, udah selesai ya. Kita udah punya pemerintahan baru. Sekarang ada PR lain nih yang harus sama-sama kita lakukan. Tadi memperjuangkan keberagaman, hak asasi orang untuk berpikir secara berbeda, berkeyakinan secara berbeda, menjunjung tinggi hak orang untuk beribadah, beraktivitas juga beraktivitas. Karena jadi kalau pertanyaan kenapa, saya rasa karena saya Muslim yang melihat bagaimana Islam di satu sisi menjadi korban, tapi di sisi lain Islam Muslim maksud saya menjadi pelaku, menjadi villainnya, penjahatnya. Ya, pelaku kekerasan. Pelaku kekerasannya, gitu Bang. Ya. Sebenarnya begini, saya ingin menyimpulkan Bung Ade ya, sebab utama itu adalah karena banyak sekali masyarakat kita ini yang mereka tidak mau membaca, tidak mau belajar. Betul. Nah ini dimanfaatkan oleh para guru-guru agama yang memang mereka berupaya untuk membangun kebencian. Kebencian karena kalau Bung Ade mempelajari konsepsi teologi Khawarizm ini, dia hanya mengakui kelompok dialah yang benar. Di luar kelompok dia kafir semua. Pemimpin harus dari dia. Ini bisa dilihat sejarah khalifah dulu. Panjang ini kalau kita bicara ini panjang. Oleh karena itu sebenarnya masyarakat harus hati-hati. Ketika ada ustadz atau guru-guru agama, apapun agamanya, mengajarkan kebencian kepada kelompok lain, kepada siapapun, itu dia harus hati-hati. Gitu loh. Kok agama kok membangun kebencian, permusuhan. Ini kan itu kan akhirnya yang kita lihat yang sering Bung Ade bahas juga di Cokro TV ya. Oke Bung Ade, terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa kita ngobrol-ngobrol ini santai, nggak terasa sudah 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan jumpa lagi dalam episode selanjutnya dengan Bung Ade Armando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.